Teori konspirasi terjadinya kiamat tersebar di mana-mana, dan sebagian dari kita sibuk untuk membahasnya. Sebenarnya, kapankah kiamat itu terjadi? Selamat datang di Deres episode Konspirasi Kapan Kiamat. Oke teman-teman sekalian, jadi asli ini saya punya keresahan yang cukup besar, yaitu di medsos, di YouTube, di banyak pengajian kita banyak sibuk membahas kapan kiamat, bahkan sampai memprediksikan kapan terjadinya hari kiamat. Dan pembahasan itu menurut saya semakin kesini semakin menyebalkan, karena semakin gawe-gawe semakin apa sih, ngomong apa sih gitu. Bahkan semakin gawe-gawe tentang konspirasi, membahas tentang Freemason, tentang ampuhe Yahudi, tentang elit global gitu. Saya merasa-rasa atas bahasan itu gitu, dan mulai akhirnya ono cocok logi, cocok logi menghakimi, wah gue repot gitu. Itu saya merasa-rasa, itu keresahan saya. Nggak tahu teman-teman, saya rasa juga ada beberapa teman-teman yang resah juga. Nah pertanyaannya, sebenarnya kapan terjadinya kiamat? Nggak ada yang tahu kecuali Gusti Allah. Bahkan Nabi Muhammad ditanyain oleh orang-orang kafir, Muhammad, kapan terjadinya kiamat? Allah dalam surat Al-Mulk menyuruh Kanjeng Nabi jawab, Qul innamal ilmu indallah. Sesungguhnya ilmu itu hanya ada di sisi Allah. Berarti nek ana sing iso prediksi kapan kiamat kuwi kecu gitu. Jadi itu alasan pertama saya tidak suka pembahasan tentang kapan hari kiamat, itu karena banyak orang yang kemudian kecu menghukumi hari-harinya. Yang kedua, pembahasan tentang hari kiamat itu banyak yang kemudian dikaitkan dengan teori konspirasi, dan kemudian teori konspirasi dihubung-hubungkan, dicocok-cocok logik gitu. Wah ini Freemason, ini Illuminati, ini sebenarnya konspirasi elit global, corona dan sebagainya gitu. Nah, itu buat saya tuh pernah jadi penggemar teori konspirasi pas SMP, 10 tahun kepungkur yang lalu. Saya suka baca-baca buku tentang teori konspirasi, tapi semakin kesini saya menyadari bahwa kalau kita sibuk dengan teori konspirasi, itu seakan-akan ada yang nganggep setan ki gede gitu. Padahal Gusti Allah ngendika bahwa inakah syaitan nakana dhaifa, sesungguhnya tipu daya setan ki lemah gitu. Jadi ini adikaken bahasa teori konspirasi ini alam bahasa dewe iki dengan simbologi setan, seakan-akan setan ki gede, padahal karena jare Gusti Allah dhewe setan ki lemah gitu loh. Itu yang kedua. Yang ketiga, dan nek kamu ngomongin konspirasi, ngomongin makar gitu ya, aslinya kita harus mengimani bahwa seape-ape teori konspirasi ini wong-wong elit global atau apalah itu tetap masih tidak ada apa-apanya dibanding konspirasinya Gusti Allah. Gusti Allah ngomong wa makarullah, dan sesungguhnya mereka membuat makar dan Allah membuat makar, dan sebaik-baik membuat makar konspirasi tipu daya adalah Gusti Allah. Wes to rasa kakean ngomongin hari kiamat. Yang keempat, kita tuh ngomongin hari kiamat itu malah tidak produktif. Akeh-akeh lho ya. Aslinya kan hari kiamat kan ben ade mikir tentang ade bakal mati, ade bakal kudu mempersiapkan ning akhirat. Tapi saiki malah wong sibuk nggo mbahas hari kiamat. Iki padha karo nek kowe SBMPTN, nek saiki jenenge apa saiki? UMPTN, nek jaman ben UMPTN, saiki jenenge apa to Mbok jenenge Mbok? SBMPTN saiki jenenge. Aku lewatane SBMPTN, kowe malah sibuk goleki iki hari-hane kapan, iki jare soalé angel lur, hooh lur. Iki jarene isu-isune konspirasine jawabane C kabeh, jawabane D kabeh. Malah kowe ra sibuk sinau. Ya wis koyo ngono ciri-ciri sing wis ora bakal ketemu SBMPTN. Wong sing ngerti SBMPTN kuwi nek sing niat yo sinau tenan, ora malah sibuk ngomongke isu-isu SBMPTN. Nah, dhewe iki nek kakean sibuk bahas kaya ngono kuwi ora produktif, malah sibuk bahas sing ra penting. Dadi kudune iki hari kiamat dibahas itu untuk adek iki mikir, adek kudune mempersiapkan diri, ora malah dadi nganggur yo bahas sing yo gawe-gawe ngono kuwi lho. Itu yang keempat. Dan saya menemukan salah satu hitung-hitungan yang menarik gitu. Jadi dalam surat Al-Hajj ayat ke-47, suatu ketika Nabi Muhammad ditakoni,
Mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan wong kafir, padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu gitu. Menurut perhitunganmu. Jadi Allah ketika ngomongin tentang azab, tentang akhirat, itu logikanya adalah sehari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di menurut perhitunganmu di dunia gitu. Nah, saiki ade coba hitung-hitungan bagaimana perbandingannya itu gitu. Nah, aku wis hitung-hitungan tarat wis tak hitung. Aku ora kaya Jerome Pauline sing iso ngitung langsung kudu nggawe contekan. Jadi kita hitung waktu akhirat dan dunia. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Nek di logika kan 1 tahun ki 300 anggap aja 360 hari. Wis manut wae 360 hari. Jadi 1 hari di akhirat itu sama dengan 360.000 hari. Pengki 1000 toh di dunia. Nek dihitung meneh, jadi kan perbandingannya 1 banding 360.000. Nah, nek 1 detik itu sama dengan 360.000 detik, dan 1 detik di akhirat itu sama dengan 10.000 jam atau 417 hari, atau 1 detik di dunia itu di akhirat itu sama dengan 1,15 tahun. Nah, oh ya, ini hitung-hitungannya nganggo logika manusia ya. Nganggo logika kita gitu. Saya nggak tahu kalau di akhirat nanti gimana hitung-hitungannya. Tapi kalau Allah memberikan clue itu, coba kita hitung-hitungan. Ini mungkin salah, sangat mungkin salah gitu. Nah, dan 1 detik, kalau nek dihitung-hitungan, 1 menit itu sama dengan 69,4 tahun. Wis 69,5 tahun gitu. Jadi, nek ada bener nek hitung-hitungan kiamat sudah dekat dengan logika akhirat. Wah, aku ya bener. Karena nek ada uripe mati nih usia 70 tahun ya, mbah sesuk aku mati pora, tapi nek 60 sampai 70 tahun aslinya ki ada uripe iki mung 1 menit. 1 menit iki cepet po suwi gitu. Ya nek 1 menit itu bisa cepat bisa jadi suwi gitu. Karena cepat dan lambat itu kan relatif. Saya kira ngene iki, 1 menit untuk wong basketan apa bal-balan, nek bal-balan kan 90 menit, 1 menit iki dilit. Nek nggo wong 1 menit untuk orang yang main katakanlah kalau karate itu sekali tanding 2,5 menit. Wah, kuwi lumayan lama tuh 1 menit. Tapi nek nggo wong sing mlayu 100 meter, 1 menit ki suwi banget. Jadi relatif gitu. Di dunia itu kan ada mati nih usia 70 lah gitu. 60 sampai 70. Nah, kuwi nek neng akhir kan kuwi ketok nek sehari itu bagi kita kelihatan cepat karena kita hidupnya 60 itu katakanlah 70 tahun dikali 360 hari. Sedangkan di akhirat kuwi sak lawas abadi gitu. Jadi 100 tahun di akhirat ki ya hitungannya dilit banget karena abadi gitu. Paham maksudnya? Paham toh? Paham ra kowe? Nah, kira-kira gitu. Jadi aslinya mau 100 tahun di akhirat itu tetap kelihatannya tuh apa namanya? Tetap kelihatannya itu cepat karena abadi gitu. Karena sak lawas gitu. Nah, nah, jadi ini kira-kira penggambaran piye seberapa cepat kiamat gitu. Jadi nek misalnya Gusti Allah ngomong kiamat sasi ngarep ya kira 30 dina wis kira 3.000 tahun. Tapi kita nggak tahu. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ya tidak perlu menebak kapan hari H kiamat. Murah ono sing ngerti kok. Emang kowe untuk bocoran kowe ndi? Lah Kanjeng Nabi ora ngerti kok meneh kowe. Malaikat Jibril ora ngerti. Nah, yang harusnya menjadi kesibukan kita tuh bukan membahas hari H kiamat, tetapi adalah mempersiapkan bekal kita menuju akhirat gitu. Dan kita nggak tahu, aku ora yakin aku iso ngarami kiamat apa ora gitu. Paling yo beberapa waktu lagi saya sudah mati gitu. Jadi tolong kita jangan terlalu sibuk untuk mikir ke kapan hari H kiamat, tapi mari kita sibukkan diri kita untuk memperbanyak amal-amal kita dan manfaatkan beberapa hari terakhir ini di bulan Ramadan. Oke, sampai bertemu besok insya Allah. Terima kasih. Weh.